Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah Rasulullah menjadi kuli timba air. Mari kita simak video berikut. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Baginda Rasul pernah mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha. Putrinya terkasih ini melapor, "Sejak 3 hari silam kami belum merasakan makan sama sekali, wahai ayah." Mendengar demikian, Rasul membuka penyingkap perut mulianya. Tampak batu tertali kuat menempel di sana. "Fatimah, jika engkau baru 3 hari tak makan, ayahmu ini sudah tak makan 4 hari." Rasulullah langsung keluar meninggalkan kediaman Fatimah, seraya berkata, "Betapa sedih atas duka yang diderita kedua cucuku, Hasan dan Hussein." Rasulullah terus menyusuri jalan hingga keluar dari kompleks perumahan penduduk Madinah. Ia mencari pekerjaan ke sana kemari. Tiba-tiba Nabi bertemu seorang Arabi, yaitu orang desa pedalaman yang berada di samping sumur yang sedang berusaha mencari air di sana. Ia tak tahu jika ia sedang kedatangan dan berbincang bersama orang paling mulia di dunia ini. Ia bertemu salah seorang nabi. Wajar saja, lelaki ini belum pernah mengenal Nabi Muhammad sama sekali sebelumnya. Kemudian Rasulullah menanyakan, "Hai Pak, adakah pekerjaan yang bisa kulakukan agar aku dapat upah?" "Ada," tegas orang pedalaman itu. "Bisakah kau ambilkan air dari sumur ini?" Timba disodorkan pada Rasulullah, lalu beliau menjalankan tugas yang diamanatkan. Dalam kesepakatan, dalam setiap satu timba, Rasulullah diberi upah 3 biji kurma. Dahulu belum ditemukan teknologi timba kerek dan ember plastik, jadi cukup berat dijalankan, apalagi sumur cukup dalam dan timba berukuran cukup besar. Setelah selesai satu timba pertama, Rasulullah segera meminta upah. Ia menerima 3 biji kurma dan segera dimakan sebagai penutup lapar. Lalu melanjutkan pekerjaan menimba sampai pada timba ke-8. Ketika sampai timba ke-9, tali timba tiba-tiba putus. Timba jatuh ke dasar sumur. Rasulullah berdiri, bingung dengan keadaannya sekarang. Arabi yang menyuruhnya pun tiba-tiba juga datang. Marah bukan kepalang, lalu tangan kanannya menempeleng kanjeng Nabi, mendarat persis di muka Rasulullah. Namun bagaimanapun, sebagaimana kesepakatan semula, setiap timba dapat 3 kurma. Rasulullah yang telah menyelesaikan 8 timba kemudian mendapatkan upah 24 biji kurma. Kurma-kurma itu diterima Nabi. Sebagai tanggung jawab, beliau mengulurkan tangannya begitu saja ke dasar sumur, lalu timba diambil tanpa alat bantu. Lalu beliau berikan kembali kepada pemiliknya tanpa marah sedikit pun. Tak lama, Rasulullah beranjak dari tempat itu. Arabi ini terpekur. Ia berpikir, ini tadi pasti seorang nabi. Lalu ia mengambil pisau. Tangan kanan yang sebelumnya dibuat menempeleng Nabi langsung dipotong. Darah menguncur deras keluar. Ia pingsan di samping sumur tadi. Ada serombongan lewat. Lelaki yang ditemukan pingsan itu lalu diperciki air sampai ia siuman dan kembali sadar. Mereka menanyakan ihwal kejadian yang baru saja dialami. "Apa yang terjadi?" Arabi menjawab, "Aku habis menempeleng dahi seseorang. Kemudian aku mengira bahwa dia adalah Muhammad. Aku takut bila aku akan mendapat siksa karena itu. Kupotong tanganku yang kubuat menempeleng ini." Tangan kiri lelaki pelosok desa ini lalu mengais tangan kanannya sendiri yang telah lepas dari tubuh. Ia menuju masjid dan berteriak, "Hai sahabat-sahabat Muhammad, mana Muhammad?" Di dalam masjid terdapat Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu an sedang pada duduk. Semuanya bertanya, "Kenapa engkau tanya tentang Muhammad?" "Aku punya urusan dengannya," teriak Arabi. Salman datang menghampiri. Tangan Arabi dituntun sowan.
menuju dalam Fatimah radhiyallahu an. Di dalam sana Rasulullah sedang memangku Hasan di atas paha sebelah kanan, sedangkan Husain di paha kiri. Rasulullah menyuapi kedua cucunya dari kurma yang telah ia dapatkan dari peluh keringatnya sendiri. Orang pedalaman ini berteriak, suaranya jelas terdengar dari dalam, "Hai Muhammad!" Di dalam Rasul memanggil Fatimah, "Coba tengok siapa yang di depan pintu." Fatimah keluar. Ia mendapati Arabi dalam kondisi di mana tangan kirinya membawa tangan kanannya yang putus, sedangkan darah terus menetes ke bawah. Ia kembali melapor pada ayahanda, melaporkan apa yang baru saja ia tangkap. Rasulullah lantas berdiri seketika. Setelah di antara keduanya bertemu, lelaki ini berkata, "Hai Muhammad, maafkan aku memang belum mengenal siapa dirimu. Lalu kenapa kau potong tanganmu sendiri? Aku tak akan membiarkan tangan yang pernah menempeleng wajahmu." Rasulullah menyahut tegas, "Aslim taslam, masuklah Islam, kau akan selamat." "Hai Muhammad, jika kau memang benar-benar Nabi, tolong kembalikan tanganku ini." Nabi mengambil tangan orang itu, ia letakkan di anggota badan sebagaimana mestinya, disambung, diusap dengan tangan Nabi nan mulia, dan diludahi. Tangan itu kemudian seperti sedia kala Arabi masuk Islam. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.